Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Selamat sore semuanya, kita kembali lagi di RYC On Air bersama aku, Paulina Pangrestu, dan ini bersama pembicara kita, Kak Pinkan. Hai Kak Pinkan. Halo Pau. Sehat ya sore ini? Amin, sehat. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi kita sore ini, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih atas sore yang indah, di mana kami bisa bersama-sama, meskipun secara virtual, kami mau mendengarkan suara-Mu. Jadi, berbicaralah kepada kami, agar diskusi kami sore hari ini bisa memberkati dan membuat kami mencintai Engkau lebih lagi.
Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Hai Kak Pinkan. Halo. Kita mau bahas apa nih sore ini nih? Bagaimana kita mencintai Tuhan, kira-kira gitu ya? Kita mau bahas. Iya, mencintai Tuhan. Menarik ini kayaknya ya, karena kita melihat dari sisi psikologi nih. Kalau sih ada yang sesuatu yang berbeda nih. Mungkin untuk pemaparan pertama bisa aku serahin ke kakak dulu. Oke, thank you Paul. Selamat sore nih ya teman-teman RYC, senang banget kita bisa sekali lagi ketemu meskipun virtual. Nah nanti habis ini kita akan ngobrol-ngobrol, cuman izinkan saya sebentar mungkin menyampaikan apa yang saya renungkan, apa yang saya pikirkan tentang bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Nah, kita orang muda ini kan ada dalam usia-usia produktif ya teman-teman, dan ketika kita diajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, kadang-kadang di pikiran itu bisa diterima, di roh bisa diterima, tapi kemudian ketika di keseharian, pada saat kita misalnya bekerja, berkarir, atau misalnya kita ada di keluarga kita, muncul pertanyaan besar, bagaimana itu, gitu ya. Jadi secara operasionalnya itu seperti apa, gitu ya, Paul. Secara kebenaran, prinsip kita mengerti dan mengaminkan, gitu. Tetapi kemudian muncul pertanyaan how, gitu ya, secara praktikal. Nah, mungkin sore ini kita akan coba lebih banyak diskusi ke sana. Nah, saya akan coba masuk gini ya, teman-teman, kita sama-sama mengerti bahwa di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, di poin itu, Paul, saya akan lebih masuk kepada perspektif psikologi ya, karena psikologi banyak membahas tentang jiwa, ya, banyak membahas tentang jiwa. Nah, kalau kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan segenap jiwa, nah, berarti kalau segenap jiwa, kan segenap pikiran, segenap perasaan, dan segenap kehendak. Gitu kan ya, sampai situ. Nah, maju lagi. Di dalam pikiran itu ada apa? Nah, ini yang menarik. Pikiran kita itu kan berisi segala pengetahuan yang kita tahu dari kita usia 0 sampai usia kita sekarang, Paul. Jadi kalau misalnya teman-teman RYC ini, let's say range-nya dari mungkin 20-an, 30-an menjelang 35 atau maybe ada yang sampai 40. Semua hal yang ada di dalam pikiran kita, yang kita peroleh dari keluarga, kan basic sekali itu di keluarga, budaya di sekitar kita lahir, pendidikan formal, lalu kemudian kalau kita sekarang sudah dewasa, pikiran kita diinput dengan apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita olah di pikiran, itu semua isi pikiran. Nah itu sekarang bisa kebayang ya. Oh, berarti semua yang ada di dalam pikiran saya bisa saya arahkan untuk mengekspresikan kasih saya sama Tuhan. Nah, simpan dulu itu satu keping. Sekarang kita bicara perasaan. Nah, perasaan atau emosi sendiri, ini kan satu unsur besar di manusia yang psikologi memang cukup banyak mendalami ya, teman-teman RYC dan Paul. Kajian tentang emosi itu sendiri panjang, lebar, dan dalam, gitu ya. Iya. Jadi kalau human emotion itu menjadi salah satu sub ilmu di dalam psikologi. Jadi ada teori about emotion. Nah, menariknya begini kalau kita renungkan, teman-teman, berarti kan semua rasa, semua emotion yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, itu sebenarnya juga bisa kita dedikasikan untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Nah, yang menarik, sama seperti pikiran itu ditabung dari kita 0 umur sampai umur hari ini, emotion itu juga ditabung, Paul. Emotion itu develop seiring dengan kehidupan kita. Gitu. So, manusia punya capacity untuk feel. Otak kita juga punya capacity untuk sensing the emotion, gitu ya. Tetapi rasa dan emosi yang berkembang itu terjadi karena relationship kita dengan other human being. Makanya kalau dalam psikologi kita sebutnya social emotional, aspek social emotional, as if emosi itu nggak bisa lepas dari sosial. Jadi kayak keping mata uang.
emosi manusia akan berkembang dalam konteks relasi sosialnya dia, relasi dia dengan manusia lain. Nah, dalam hal ini manusia lain pertama tentu keluarga, lalu muncul teman, muncul community gitu ya, another human being. Nah, sampai di sini, saya kira sebetulnya kita sudah punya modal banyak sekali untuk bisa mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Nanti saya akan masuk lebih mendalam. Jadi teman-teman sudah bayangkan ada dua bongkah ya, pikiran dan perasaan gitu. Yang sebenarnya kalau Anda sudah, misalnya kalau sekarang saya umur 40 tahun, so I have like 40 years of knowledge yang ada dalam pikiran saya, 40 years of emotion gitu ya, yang kalau saya cerdas secara roh dan juga secara jiwa, ini bisa saya kemas untuk diekspresikan, mengekspresikan cinta saya kepada Tuhan. That's how I understand ayat kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu itu. Nah, ini mengingatkan saya juga kepada perumpamaan tentang talenta. Ya, di Matius itu juga ada perumpamaan tentang talenta, Matius 25. Kalau teman-teman RYC ingat, ada orang yang dipercayakan 5, lalu ada orang yang dipercayakan 2, ada orang yang dipercayakan 1. Nah, kalau kita pahami betul arti talenta itu kan sebetulnya equal dengan jumlah uang yang sangat besar ya. Satu talenta itu jangan cuma lihat 5, 2, 1-nya. Lalu ya kan itu kalau seingat saya itu 1.000 mina, 1 mina itu gaji satu gaji satu bulan ya kalau saya tidak salah. Jadi talenta is big. 1 talenta is big. Nah, kalau lihat perumpamaan itu, ingat bagaimana yang 5 dan 2 mengolah si talenta, ketika tuannya datang dia bisa melipat gandakan. Yang 1 mengubur, ketika dia datang dia berikan 1 lagi. Nah, sekarang kita kembali ke pikiran dan perasaan. Teman-teman, pikiran kita, semua knowledge kita mulai dari non formal ya, keluarga kita diajar bagaimana cara jadi manusia, kita diajar merespek orang lain, kita diajar tanggung jawab hidup sehari-hari, kebersihan diri, cara kita merawat tubuh dan sebagainya. Di sekolah Anda diajar formal, mulai dari sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Di mana kalau sudah di perguruan tinggi, kita dilengkapi dengan skill tertentu yang akan mengarah kepada karir, kepada pekerjaan atau bisnis. Emotion kita juga sama. Kita dari kanak-kanak mungkin masih meledak-ledak, belum bisa mengelola emosi. Lalu kita ketika berelasi dengan teman, ada yang baik, ada yang menyakitin. Sebetulnya itu semua adalah pengalaman. Nanti kalau sudah misalnya berpacaran, ada yang terluka, putus, itu adalah part of kekayaan emosi sebenarnya. Karena kita tahu bagaimana rasanya break up gitu ya. And then kemudian mungkin kalau yang sudah sampai menikah, akhirnya menemukan the one gitu. All those emotion. Jadi combine itu adalah talenta. Nah, itu saya mulai combine. Bayangkan itu adalah talenta yang given by God to you, yang kemudian nanti kalau someday kita pulang dan ketemu Tuhan, kita bawa berapa nih Paul gitu. Kita sudah bisa persembahkan lipat gandanya enggak gitu. Itu secara prinsip. Nah, sekarang saya masuk ke konkretnya nih ya, sebelum kita discussion further. Sering kalau kita belajar suara kebenaran, terus kita bilang gini, mengutamakan Tuhan. Apakah artinya kemudian saya bisa mengekspresikan cinta kepada Tuhan hanya ketika saya aktif di gereja, gitu? Hanya ketika saya rajin melayani di gereja, misalnya ya. Tapi ketika saya di jam kerja, ketika saya di jam kuliah, ketika saya di keluarga, ketika saya jadi anak, ketika saya jadi istri, ketika saya jadi pasangan, itu buat Tuhan nggak ya? Nah, kan kadang pertanyaan gitu. Nah, saya menawarkan sebuah sudut pandang, teman-teman dan Paul. Mari kita melihat bahwa seluruh kehidupan kita adalah kesempatan untuk mengekspresikan cinta menggunakan pikiran dan perasaan yang sudah kita miliki ini, Paul. Jadi misalnya, di karir dulu deh ya, di karir. Lo kan bukan kebetulan ya. Tuhan memberikan, misalnya kayak Paul udah bisa sampai sekolah S2 gitu ya, belajar, kalau saya tidak salah biomolekuler ya, kalau biomedicine
Itu tuh bukan kebetulan loh teman-teman. Buat teman-teman yang mendengarkan ini, ketika Anda misalnya belajar accounting, belajar bisnis, belajar graphic, anything, technical, engineering, coba direnungkan. Bagaimana jika itu adalah talenta yang Tuhan titipkan? Yang Tuhan titipkan. Kita sering pikir, tapi saya masuk itu tuh karena salah jurusan, gitu ya. Karena disuruh, gitu ya, misalnya. Wait a minute. Apakah di dalam hidup kita ada kebetulan? I don't think so, gitu ya. Karena kan Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah bekerja dalam segala perkara. Bahkan hal yang kita pikir kecelakaan, Allah ada di situ, gitu. Itu satu tentang pendidikan formal yang menjadi bekal karir. Siapa keluarga kita? Mungkin keluarga kita tidak sempurna, mungkin keluarga kita dysfunction, keluarga kita tidak seperti yang kita bayangkan. Bagaimana jika justru itulah talenta yang Tuhan beri buat kita, di mana dengan keluarga yang sebagaimana adanya itu, aspek emosi dan perasaan kita nanti akan diolah, dikembangkan. Untuk misalnya, kalaupun keluarga Anda dysfunction, bagaimana jika lewat keluarga yang dysfunction itu, kita akan mengerti arti kasih tanpa syarat. Kita akan mengerti yang namanya mengampuni. Sehingga kalau dikatakan emosi atau perasaan kita bisa menjadi seperti perasaan Kristus, itu jadi make sense gitu, Pak. Right? Nah, jadi combine all of those gitu ya. Combine pikiran dan perasaan, lalu konteks profesional kita, konteks kehidupan family kita. Semua itu sebetulnya menjadi opportunity untuk kita express our love to God dengan cara apa? Mengarahkan kehendak. Nah, ingat ya, dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Mengarahkan will kita, karena kita punya kehendak bebas. Mengarahkan kehendak kita. Kehendak itu kombinasi dari pikiran dan perasaan. Itu kita tahu ya dinamikanya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita arahkan untuk berkehendak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kebenaran. Nah, misalnya di dunia kerja, kita punya atasan yang mungkin nyebelin, gitu ya. Terus kita merasa kok karir kita stuck. Tapi remember, di Alkitab dikatakan, hormati atasanmu, gitu ya. Hormati orang-orang yang ada di dalam menjadi atasanmu. Lalu kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, itu kan kita diarahkan tuh, dikasih tahu kehendakmu ngarah ke sana ya, Nak, gitu ya. Nah, berarti ketika kemudian kita meskipun bosnya nyebelin, meskipun kelihatannya karirnya kok nggak kemana-mana, but as long as Tuhan masih tempatkan kita di situ, let's do that with all your heart. Dengan semua knowledge yang kita ketahui, kita tambah wawasan, lalu dengan hati seorang hamba yang mau memberi dan melayani, kita do our best di pekerjaan, gitu. Itu pun ekspresi cinta kita buat Tuhan. Dengan runtutan berpikir tadi yang panjang itu ya, Paul. In our family, kalau our family disappoint us, gitu ya, dysfunction, maybe our parents dysfunction, brother, sister kita mengecewakan kita. Justru itu adalah opportunity untuk latihan yang namanya kasih tanpa syarat. Standar kasih yang Tuhan berikan buat kita. Karena Tuhan mengasihi kita bukan saat kita udah baik. Tuhan mengasihi kita justru saat kita bobrok, gitu ya. Dan Tuhan angkat kita. So, kalau dilihat dari perspektif itu ya, Paul, rasa-rasanya nih ya, 24 jam hidup kita, itu menjadi kesempatan untuk expressing our love to God. Karena who you are, semua pikiran dan perasaanmu diarahkan untuk menuju satu kehendak yang kehendaknya ini dituntun oleh firman. Nah, jadi saya kira loh ya jalani aja gitu sepanjang di dalam mengarahkan kehendak. Kita tahu bahwa ini kehendak cocok dengan firman. Nah, makanya kan kita harus rajin untuk terus belajar firman ya, supaya tahu nih guidance-nya gitu. Kehendak ini oke nggak? Kehendak ini oke nggak? Kira-kira dari aku gitu, Pak. We can discuss more. Itu prinsip big picture-nya. Ini keren banget ya. Karena teman-teman mungkin juga amazed ya, karena banyak istilah-istilah yang mungkin kita nggak akan kepikir dari sisi itu. Yang menarik itu ada misalnya statement kakak yang dibilang kalau sebenarnya 40 years of emotion ini tuh ya the bad and the good ones itu semua bisa diarahkan ke Tuhan. Termasuk patah hati gitu ya. Meskipun
Ya itu yang mungkin pertama yang aku mau bahas. Contohnya misalnya di keluarga yang dysfunction itu ya. Mungkin dibandingkan teman, dibandingkan yang lain, keluarga itu paling membentuk ya, salah satu yang paling membentuk ya, karena kan dari kecil tuh, dan seringkali di keluarga dysfunction atau mungkin nggak sampai dysfunction, mungkin ada yang nggak hubungan yang harmonis, punya daddy issue atau lain sebagainya, itu sembari dewasa kita itu sometimes dan most of the time sih paling sering itu kita punya semacam luka batin gitu, Kak. Nah, luka batin ini kan ada banyak jenis. Nah, ini mungkin agak jadi kayak agak menghalang ya kalau misalnya kita mau pakai itu untuk bisa mengarahkan diri ke Tuhan. Nah, kalau ada luka ini gimana gitu? Nah, kalau sekarang saya bersyukur ya bisa melihat bahkan setiap luka yang ada diizinkan ada dalam hidup kita. Saya tekankan di situ, Pak, diizinkan gitu ya, karena saya meyakini gini, setiap peristiwa itu diizinkan, allowed by God gitu. Kalau kita stand pada assumption bahwa hidup kita dalam kedaulatan Tuhan ya, jadi tidak ada satupun yang terjadi tidak dalam seizin Tuhan. Namanya seizin itu belum tentu Tuhan yang buat. Bisa jadi itu konsekuensi kita gitu ya. But God allowed gitu. Nah, kalau kita standing on that point, maka kita akan berusaha melihat atau memaknai peristiwa bahkan ketika kita punya luka batin kepada orang tua atau keluarga. Kita akan berusaha melihat dari perspektif yang berbeda, Dari perspektif yang berbeda, alih-alih kita selalu melihat bahwa kita adalah korban, kita adalah yang dilukai gitu ya, kita bisa menambah knowledge kita bisa menambah understanding kita untuk bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Salah satu contohnya, ini saya langsung kasih contoh, kacamata apa yang bisa dipakai untuk melihat luka batin karena keluarga. Nah, ini saya sering ajarkan juga di kelas saya ya. Kelas saya soal keluarga soalnya. Saya bilang gini, ketika orang tua kita menjadi orang tua, satu, nggak pernah ada sekolah buat parents, gitu ya. Sementara untuk jadi accountant tuh you have to go to school gitu. Untuk jadi dokter kamu harus go to school. But untuk jadi orang tua, yang tanggung jawabnya itu sangat besar karena educating anak manusia, nggak ada sekolahnya. Rata-rata orang tuh belajar by doing it gitu. Sehingga saya sering ajak teman-teman muda ya, kalau Anda bisa identify the mistakes of your parents, coba lihat background of your parents. Karena pola tindakan, pola sikap yang melukai itu pasti ada asalnya, Pak. Nah, ini mungkin yang menarik buat teman-teman yang nggak belajar psikologi ya. Satu prinsip, perilaku manusia itu tidak pernah lahir tiba-tiba. Jadi selalu ada sebab akibat. Seseorang bersikap dan berperilaku tertentu itu kalau di trace back gitu ya, di tracing tuh ada. Either dia modeling dari generasi di atasnya, atau dia hurt by other people lalu dia berlaku sebaliknya gitu. Jadi pasti ada ujungnya. Nah, itu memang kerjaannya orang psikologi sih ya. Korek untuk tahu ujungnya. What I want to say adalah you can learn buat teman-teman muda yang maybe you feel hurt by your parents. Coba untuk keluar dari sudut pandang bahwa kamu korban. Karena kalau di RYC saya sudah ajak kalian untuk jadi orang dewasa. Mau nuntut apa? Mau nuntut gue yang korban, nggak akan pernah selesai gitu. Saya akan lebih ajak orang-orang muda yang sudah dewasa keluar dari posisimu sekarang. Coba lihat ini Pak, kalau aku suka pakai perspektif helikopter, lihat dari atas. Lihat generasi di atas orang tuamu. What kind of lifestyle? Bagaimana orang tuamu growing as a child sampai menjadi orang dewasa? Ketemu nggak tuh pattern-nya? Misalnya, kalau kamu dibesarkan oleh orang tua yang otoriter, yang semua keputusan di tangan mereka gitu ya. Coba trace, nanya gitu ya, cari info ke orang tuamu atau ke om tante, grandparentsmu dulu seperti apa, value di your family itu kayak apa, cultural value-nya seperti apa. Karena tidak mungkin sikap dan perilaku itu tuh mereka mau begitu saja gitu. That's the thing about human being.
kita tuh kayak mewarisi sesuatu dari generasi di atas kita. So, bisa nggak sih itu berubah? Oh ya, kebenaran, firman itu bisa mengubah. Gitu kan ya. Jadi kebenaran, kasih Kristus, prinsip-prinsip menjalani hidup yang benar bisa mengubah. Tapi ingat, untuk terjadi satu perubahan antara orang tua dan anak, mesti ada yang mendahului, Paul. Siapa yang mau duluan bergerak? Ini kalau dua-duanya bersikukuh di sini kan ya nggak maju-maju toh. Nah, kalau buat saya prinsipnya gini, yang diizinkan Tuhan dengar kebenaran lebih dulu siapa? Yang diizinkan mungkin lebih punya pendidikan lebih tinggi siapa misalnya gitu. Yang lebih dalam posisi lebih fleksibel untuk berubah siapa? Nah, kalau ditanya posisi fleksibel lebih berubah sih orang muda sih, Paul. Dalam perspektifku, because kalau orang getting older, itu mereka their personality biasanya getting crystallized ya, semakin kaku gitu. But if you are younger, itu hanya beda aja, Paul. Orang muda biasanya egonya tinggi, jadi nggak mau ngalah. Iya. But how? Saya tuh suka bilang gini. How if kalaupun kita born di keluarga yang tidak, sebenarnya nggak ada juga keluarga ideal, Paul. Trust me, tidak ada keluarga ideal. Function or dysfunction, itu aja deh. Dan itu gradasi ya, function, dysfunction, gradasi gitu. Nah, let's just bersyukur untuk satu keluarga di mana kita dilahirkan, karena itu kan takdir hidup. You cannot choose your family, tapi berarti ada maksud di situ. Pasti ada maksud di situ. Nah, lihat perspektif lain, and then maybe Tuhan tuh panggil kamu untuk bisa melakukan perubahan di keluargamu, gitu. If you are strong enough, gitu ya, growing strong enough. Gitu sih, Paul, kalau menurutku. Jadi indah sebenarnya kalau kita bisa melihat itu. Jadi sebenarnya ya di dunia yang nggak ideal ini memang akan selalu keluarga, tidak mungkin ada keluarga yang ideal ya, tadi Kak Pinkan bilangnya. Ada either kita punya kondisi seperti apa, berarti tergantung dengan respon kita ya, Kak. Apakah kita mau memakai kondisi itu untuk merubah diri kita dan juga bisa mungkin mempengaruhi keluarga kita ya tadi ya. Atau kita memilih untuk menyimpannya, menganggap kita korban dan menganggap itu luka batin yang nanti ya akan tetap menjadi luka gitu ya, Kak. Ya, itu loh, itu Paul, bedanya manusia yang kemudian berhasil jadi manusia dan yang tidak adalah titik respon dia di mana. Yang membedakan itu, gitu. Apakah dia selalu merasa dia itu pasif, dia yang dikenai, dia yang menjadi korban, atau this is your life, you take responsibility. You believe bahwa kita ini diberi talenta tadi ya, diberi segala kapasitas untuk becoming active ya, proaktif itu istilahnya, proaktif untuk mendevelop hidup kita, Paul, dan memilih reaksi-reaksi yang tepat untuk setiap situasi yang kita alami, Paul. Benar-benar. Oke, berarti benar-benar kita harus the one that play active, dan ini untuk berarti untuk kita yang punya, ini kan mungkin sebagian besar dari kita yang mungkin sobat RYC yang mungkin lagi dengar juga ada yang merasa kalau dia memiliki luka batin. Berarti sebenarnya step pertama kita harus ngerti dulu kalau kita itu bukan korban, dan step healingnya itu kita yang harus ngambil juga ya. Yes. Sampai nanti kita bisa betul-betul memakai kondisi itu untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Ya, so sembuh atau tidak itu satu syarat pertamanya, mau sembuh apa enggak? Oh iya, keinginan ya. Karena kadang-kadang ada orang yang tanpa sadar suka ada dalam kondisi sakit ya. You know, like you pity yourself. Karena kamu merasa dengan posisi itu people will caring for you toh. Nah itu kan meleset lagi jadinya. So kalau ditanya, mungkin saya akan mundur satu lagi, Paul. Untuk seseorang bisa punya daya untuk take control over his or her life. Kalau saya sangat meyakini, encounter pribadi sama Tuhan itu jadi penting, Paul. Oh iya. Karena satu-satunya pribadi yang tidak akan disappointed you, yang istilahnya begini loh, yang loving you dan kayak giving you his love itu komplit ya, ketika salib selesai dia bilang sudah selesai. Nah, setiap orang tuh kayak mesti encounter personal, Paul.
Kalau dia cuma sekedar tahu Tuhan Yesus menebus, baru tahu ya, tapi belum mengalami. Nah, itu kelihatan bedanya. Saya bisa menemukan ada orang-orang yang tahu segala konsep teologi, tahu segala firman, tapi karena belum punya personal encounter kalau istilahku. Jadi apa itu namanya? Pertemuan pribadi dengan Tuhan. Itu kunci penting. Karena begitu, jadi ruang kosong di dalam batinnya dia nih, Paul, yang mungkin ada luka dan sebagainya, diisi dulu dengan kasih itu kan ya, kasih Tuhan ini loh, Paul, ketika kita terima keselamatan itu fondasinya. Nah, setelah itu dia akan pelan-pelan punya power untuk take control atas kehendak dia, supaya kehendak dia sinkron dengan kehendak Tuhan. Nah, gitu, berproses tuh. Ini menarik, Kak. Berarti nggak cuma emotions yang kita dapatkan dari keluarga. Misal, ini kan konteks kita masih belajar dalam keluarga ya. Sehingga misalnya emotions yang membuat kita luka, membuat kita marah dan lain sebagainya, yang mempengaruhi cinta kita kepada Tuhan, tapi juga sebaliknya, the other way around. Kalau cinta kita dan dorongan kita untuk mencintai Tuhan juga mempengaruhi respon kita ya, untuk memiliki emosi saat kita berelasi ya. Ya. Jadi nggak satu arah, tetapi itu kemudian jadi, kalau dibilang dua arah, jadi kayak gini, jiwa itu akan hidup ketika ada roh ya. Gini, psychology itu membereskan wadah jiwa. Tapi yang menghidupkan si jiwa ini menjadi pelita itu siapa? Roh kan. Ya ini kalau begini ngomongnya psikolog yang sudah mempercayai firman ya. Iya. Apa ini masih anak gereja kok, tenang. Jadi ini psikolog Kristen ini yang ngomong. Iya. Jadi ya psikologi bisa ya membenahi jiwa gitu. Tetapi so far I know ya, Paul, so far I know, yang menghidupkan itu memang roh Tuhan. Encounter with God. Itu spiritual part. Ya, that's spiritual part. Yang sudah beyond psychology. Karena psikologi bicara soal jiwa, toh. Nah, kalau spiritual part itu ya beyondnya psikologi lah, di atas. Berarti ya memang mungkin nggak dua arah seakan setara ya, tapi sebenarnya merge gitu loh. Iya, merge. Apa tuh, kayak reaksi kimia tuh loh, Paul. If you remember kayak dua zat and then you beda kan, bukan kayak dua arah, itu kayak becoming satu bereaksi gitu. Oh, itu keren banget. Oke, teman-teman, jadi bagi kalian yang merasa punya luka batin atau dan lain sebagainya ya, kalau masih nggak ngerti bisa putar ulang lagi, nanti didengerin lagi dan dihayati kembali. Itu cukup mungkin untuk keluarga. Next, mungkin kita mau bahas soal karir. Tadi Kak Pink kan sempat bilang kalau pendidikan formal yang menjadi bekal karir itu sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Dan kita tahu banyak yang sebenarnya mungkin sebagian besar dan mungkin lebih besar porsi orang-orang yang merasa dia mungkin belum menemukan tempat yang tepat gitu. Istilahnya passion gitu kan, itu kan sering dengar. Iya, passion itu Kuarto juga sering bahas kan, Kak. Soal passion, soal ini. Nah, orang sering jadi gara-gara nggak ada passionnya itu, jadi mereka merasa kayaknya Tuhan bukan tempatkan aku di sini deh. Kayaknya Tuhan nggak mau aku di sini. Gimana aku bisa mengekspresikan cinta kepada Tuhan kalau pada dasarnya aja aku di tempat yang salah gitu. Nah, ini gimana ya cara kita punya cara menyikapi passion ini? Apakah itu kita yang tentuin atau gimana tuh? Oke. Satu prinsip dasar dulu. Passion itu bukan kayak sesuatu yang kita bisa pesan online terus langsung ketemu. Jadi gini, kenapa I need to talk this to you guys ya, terutama yang teman-teman yang younger than me, yang gini, I want you to realize bahwa when you born di dunia ketika sudah ada teknologi internet ya, somehow tanpa sadar itu kalian akan punya sebuah mindset tuh segala sesuatu result based dan instant. You have to understand that, karena dari perspektif kami generasi older yang belum ada internet, kami lebih terkondisi. Nah, itu kata yang tepat, terkondisi oleh kehidupan sehingga kami agak lebih sabar in process.
terkondisi karena waktu itu belum ada internet dan sebagainya, everything belum kayak sekarang. Nah, kalian sejak masih kanak-kanak itu sudah terkondisi everything to accessible and then result based. Nah, my point is hati-hati jangan sampai you use that perspective untuk understanding perjalanan hidup, Pau. Gini, saya punya argumen tuh gini. Dengan seinstan apapun dan secanggih apapun teknologi, nature-nya manusia itu tetap butuh waktu untuk berproses. Karena saya suka bercanda gini loh, selama janin dalam kandungan itu masih 9 bulan 10 hari baru bisa lahir. Belum ada speed up by teknologi gitu ya. Iya benar. Tetap butuh segitu. Maka jangan ingkari kodrat bahwa life of human itu lewat stages. Nah, kami di psikologi belajar ada yang namanya human lifespan. Jadi rentang kehidupan manusia nanti dibagi-bagi. Kanak-kanak itu tugasnya apa, remaja tugasnya apa, adult tugasnya apa, itu ada step-stepnya. Nah, jadi teman-teman sadari ya, menemukan passion itu perjalanan proses. Yang artinya implikasinya apa? Setiap orang bisa beda. Ada misalnya, let's say seorang, misalnya aku ambil contoh siapa, seorang artis misalnya kayak Agnes Mo gitu, nemuin passionnya udah dari kecil banget gitu ya, bahwa dia di dunia entertainment gitu. Nah, oke, itu speed banget dia. Ada beberapa orang yang nemu sangat cepat. Tapi coba lihat, kenapa dia bisa nemu sangat cepat? Bisa jadi karena tanpa sadar, keluarganya juga mengarahkan dengan sangat direktif dari kecil kan. Sudah baca dia punya talent apa, terus langsung jalurnya di situ aja kan dikuncinya kan. Betul nggak Pak? Kalau lihat gitu. Jadi orang tuanya tuh ada beberapa artis cilik lah kayak Sherina apa segala kalau kita lihat ya. Dari kecil parents-nya ini sebagai adult itu langsung deteksi dia punya talent dan tepat gitu kan. Lalu langsung ditaruh di track-nya tuh. Nah, balik lagi ada family yang mungkin orang tuanya nggak kepikir untuk deteksi dia punya talent anak tuh. Mungkin kepikirnya, okay, this is my business, aku build ini buat my child, so begitu anak saya lahir, you will warisi ini ya. Ya nggak salah juga. Orang tua pikir, ya aku bangun ini buat siapa toh? Ya buat kamu gitu kan ya. Tapi ternyata anaknya dapat gennya bukan gen pedagang, Pau. Gennya ternyata misalnya gennya seniman. Nah ini juga menarik karena sekarang research itu juga mengatakan ada kemungkinan kita punya talent atau minat terhadap karir itu juga printed in our genetic gitu loh, in our DNA gitu loh. Itu interesting ya. Nanti kita lihat perkembangan interesting. Nah, the thing is manusia itu kan antara apa yang dibawa nature versus nurture. Jadi yang dibawa ini distimulasi nggak? Nah, gitu loh. Nah, misalnya nih, makanya kan sekarang ada tuh tes minat bakat pakai gen. Ada gitu. Jadi misalnya ingin dilihat begitu ya. Seberapa validitasnya aku belum tahu karena belum banyak dealing ke sana. Tapi kalaupun itu terbaca itu nature. Nah, masalahnya nurture-nya menstimulasi nggak gitu. Ya kan? Kalau ini terstimulasi, maka maybe dia lebih cepat nemuin passion-nya, Bang. Tapi misalnya tidak, ya sabar gitu. Sabar untuk menemukan passion. Nah, kalau gitu, apakah orang-orang yang nemu passion-nya udah usia 30-40-an terus telat? Enggak juga. Karena setiap orang akan punya track hidupnya masing-masing kan, Pau. Apalagi kalau kita sudah dalam Tuhan ya. Mungkin orang yang nemu passion-nya lama, sebelum dia ketemu passion pindah-pindah ke sana kemari ini, lagi dilatih yang lain. Dilatih misalnya ketekunan, dilatih daya tahan, dilatih untuk mengerjakan sesuatu yang dia sebenarnya nggak sukai banget gitu. Tapi you have to do it anyway. Because kalau enggak kamu nggak dapat income, misalnya gitu ya. You have to do it anyway gitu. Lalu nanti ketemu. Bisa jadi karena maybe your first orang-orang dewasa di sekitarmu pertama kali itu nggak yang facilitating very much gitu karena juga nggak tahu. Kalau generasi parents itu kadang-kadang nggak tahu, Pau. Kalau beda ya sama yang seusia
aku sekarang jadi parents tuh biasanya udah mulai ngeh kan. Jadi nanti mulai SD itu mulai dilihat nih anakku di mana talentnya, lalu nanti diarahkan gitu. So once again, mungkin yang saya mau bilang ke teman-teman gini, hati-hati untuk merasa berkompetisi dengan hidup orang lain. I think itu wabah itu sekarang. Ya Pau ya, di usia-usia teman-teman RYC itu mewabah untuk selalu itu, misalnya contoh kayak umur 25 udah punya apa gitu. Terus mulai anxious kalau temenmu di usia yang sama udah apa terus kamu belum apa gitu. Benar. Ya kan? So sometimes maybe ibarat orang lari gitu ya, Pau. Kan kalau kayak orang lomba lari itu ada tracknya masing-masing ya. Lah daripada kamu tengok kanan kiri, malah distracted kan? Iya. Why not you just get fokus gitu? Yang penting gini, kamu pelajari apa yang kamu punya, talent apa yang Tuhan kasih di hidupmu. Ask yourself gitu, know yourself. Yang gua suka ya Pak, jawabannya nggak langsung Pak sometimes. Jawabannya itu kadang-kadang butuh proses. And then apa yang ada di depan matamu kerjakan dengan tekun. Nah yang saya lihat sekarang tuh distraction-nya di hidup tuh banyak banget. Kalau kita tidak mengendalikan diri ya, distraction-nya banyak. Betul nggak sih? Kayak compare ke sana, compare ke sini gitu. Benar banget. Ya, itu yang sebenarnya buat orang tuh jadi mikir ulang sebenarnya apa yang dikerjain sekarang ini yang benar-benar dia suka atau enggak, benar-benar passion atau bukan. Dan itu tapi aku pengen bahas soal ngelirik-lirik ini ya, ngelirik track orang. Kalau misalnya kita harus fokus terhadap track kita, meskipun sebenarnya untuk fokus ke track kita harus pelajari juga ya, explore kan tadi Kak Binkan bilang ya, kita harus explore apapun yang kita punya itu. Bukankah itu juga akhirnya juga kita harus melihat perjalanan hidup orang yang sebenarnya akhirnya jadi mungkin pertimbangan Wawasan. Nah itu garisnya apa ya antara melirik sampai distracted sama memakai itu menjadi wawasan. Good. Garis batasnya jelas. Hati-hati waktu lihat hidup orang, jangan cuma lihat result. Karena begini, hari-hari ini dengan social media, dengan berita-berita. Loh, tapi ya itu nggak salah ya. Apa yang muncul di sosial media dan berita itu kan ya hasil akhir tuh. Misalnya lah. Misalnya kalau kita bicara, Mas Menteri kita umur 35 jadi menteri, misalnya gitu ya. Terus Gojek di usia 30-an gitu. Loh, itu kan baru blow up ketika sudah berhasil. Ada nggak yang mempublikasi dia ketika sekitar 5-6 tahun sebelumnya dia mengusung ide startup-nya itu? Ada nggak gitu yang menuliskan itu? Nah maksud saya begini, kalau you want to learn dari hidup orang lain, jangan fokus di apa yang dia udah gede hasilkan. Tapi tanya sama dia, untuk nyampe ke sana, prosesnya itu loh apa? Jadi justru pelajari prosesnya. Dan pasti kalian akan temukan kesamaan. Saya termasuk orang yang dulu waktu usia-usia kalian tuh suka sekali baca biografi. Baik autobiografi maupun biografi. Karena tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal, itu satu. Tidak ada orang sukses yang instan. Tidak ada orang sukses yang tidak babak belur gitu. Nah, saya tuh agak khawatir teman-teman muda ini kebanyakan terinform hanya oleh result-nya tadi loh, Pak. Nah, misalnya kalau kita bicara pernah kan ramai di sosial media, ya jangan lihat bos-bos startup yang sekarang. Remember, they have privilege. Some of them berasal dari keluarga yang sangat mampu untuk kasih modal. Lah kalau position awalmu bukan itu, ya don't compare lah. Compare, iya benar ya. You cannot be apple to apple gitu. Cannot. Jadi result. Hati-hati, makanya saya bilang hati-hati karena ini juga sudah banyak kalau secara psikologi ya Pak. Salah satu yang kita suka warning terkait sosial media adalah you need to be very careful. Ini kata tepatnya critical. You have to be very critical. Jangan sampai informasi yang kamu serap itu sebetulnya ilusi gitu, pencitraan, tidak real gitu. And then kita compare kita yang real dengan bayangan yang tidak real. Maya. Oh my gosh. Itu yang bikin terus muncul kata-kata teman-teman insecure lah, overthinking lah gitu.
That's why saya suka bilang ke teman-teman muda, it's okay you use social media, it's okay. Tapi make sure in your life, kamu tuh kenal orang yang real. Jangan kenal orang yang maya semua. Iya. You need to know struggle-nya orang gitu loh, Paul. Karena so far I see ya, salah satu privilege bisa jadi counselor atau psychologist adalah kan kamu diundang untuk masuk ke dalam personal life orang ya. Nah, saya bersyukur Tuhan bawa saya cukup panjang, mulai dari helping family yang low sampai family yang high, istilahnya social economy high. You know something, Paul? Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Jadi, for me itu blessing-nya adalah begini. Jangan lihat rumput tetangga lebih hijau. You never know. Gitu. You never know. Jangan tertipu gitu loh, Paul. Jangan tertipu. Apa yang dipublish di sosmed itu ya pasti yang bagus-bagus lah. Kita juga gitu kan. Kita kalau posting sesuatu, nggak mungkin kita posting hal yang jelek gitu kan. Tapi kan hidupnya orang tuh yang utuh bukan itu. Makanya punya sahabat, punya community yang kenal jatuh bangunnya itu loh, Paul. Itu mahal. Menurut saya itu mahal. Kalian akan punya kehidupan sosial yang sehat bukan dari berapa banyak follower yang kalian punya, tapi berapa banyak inner circle yang sudah bertahun-tahun bersamamu, yang melihatmu pada saat sukses, melihatmu pada saat gagal, melihatmu pada saat berjuang. Itu yang mahal, Paul, menurut saya. Itu sahabat namanya. Gitu. Kalau cuman yang nge-like kamu di sosial media mah, they don't know you, the real you. Cuma lihat result juga ya sebenarnya. Ya kan, kita kan gitu kan sekarang, saling memandang, terus saling bikin insecure tuh loh. That's crazy, right? Ya, itu lucu sih. Itu lucu. Ini jadi agak nyambung ya ke tadi Kak Pinkan sempat mention juga soal social emotional ya. Kalau segala hal yang kita rasain itu berhubungan dengan itu dah. Kalau society kita kayak gini, ini berarti harus kita yang start duluan atau gimana ya menghilangkan toxic gaya emosional ini? Kita yang harus mulai. That's why kalau saya ditanya ya, you have to kalian tuh bagus kalau punya rules yang jelas tentang seberapa kamu put your emotion di circle fisikmu dan circle mayamu. Harus jelas, Pak. Kalau you give your emotion too much di komunitas social mediamu, then you're going to be misled. Gitu. Kamu harus tahu bahwa jangan gini. Kalau kamu berani misalnya kamu berani open your Instagram misalnya ya untuk jadi public. Then you need to know bahwa ada orang yang like you, ada dislike you. Nanti kalau kamu terus baca apa dia punya statistik, and then ada orang leave you, terus kamu sedih. I think that's us yang stupid gitu. Yeah. Why gitu? Kecuali kamu buat jualan gitu ya. Jadi kalau ada yang leave, kamu ini kenapa gue leave gitu ya? Ini kenapa ya gitu? Tapi jangan letakkan harga dirimu. Nah itu bahaya sekali. Harga dirimu based on itu sudah ada istilahnya, Pau, namanya generation like. Jadi harga dirinya diletakkan dari berapa like yang dia peroleh. Makanya kan terakhir Facebook dan Instagram membuat sebuah fitur bahwa kamu bisa nonaktifkan like sama itunya kan? Iya benar. Nggak bisa like. Itu karena sudah ada protes dari orang-orang bahwa the youngest generation tuh mulai jadi generation like yang akan meletakkan harga diri mereka dari berapa banyak like, dan itu tidak sehat secara kesehatan mental. Nah, jangan sampai kita gitu, Paul. So, my suggestion akan begini. Dunia maya itu ya kamu harus pandang sebagai dunia maya. Itu perpanjangan dari dunia fisik. Nah, pastikan di dunia fisik, dunia nyata ini, Paul, you benar-benar punya orang-orang real yang nggak usah banyak. Orang real tuh nggak usah banyak, Paul. Yang close with you gitu loh. Kayak selain keluarga ya, sahabat gitu ya, community. Makanya kalau kayak di gereja kita punya home gitu misalnya ya. Disitulah dalam psikologi ada yang namanya self-disclosure. Disitulah kamu disclose yourself openly gitu. Lah kalau di dunia maya ya jangan di-open semua-semuanya dong. Iya. Bisa jadi bumerang someday gitu.
Ya kan? You have punya purpose lah. Kalau dunia maya itu purpose-mu apa gitu. Kalau kamu pengen jadi dirimu sendiri dan apa ya di dunia nyata, jangan di dunia maya. Karena kita tidak diciptakan untuk menjadi makhluk maya. Iya, jadi makhluk real. Ini sangat itu sih shocking banget ya. Aku pribadi juga nggak sadar gitu kalau ternyata kita tuh lebih banyak hidup di dunia maya sebenarnya, berelasi dengan orang-orang maya gitu dibandingkan orang-orang nyata. Kalau itu kalau misalnya soal kita ngelirik orang lain. Nah, kalau ini misalnya kasus nih, biasanya kita anak-anak muda terutama yang mendengarkan suara kebenaran nih biasanya itu kan suka mikir gitu kayak ya udah yang penting mencintai Tuhan gitu. Jadi ada kutubnya ya. Tadi kutub yang membandingkan orang terus jadi stres, jadi under pressure dan lain sebagainya. Ini kutub lain yang merasa ya udah ya nggak sukses ya nggak apa-apa, ya yang nggak punya duit banyak ya nggak apa-apa, nggak punya mobil mewah ya nggak apa-apa ya karena mungkin diajarin begitu ya. Nah kalau kayak gitu apakah itu salah apakah itu akan mempengaruhi mungkin performa kita dan perasaan kita jadi nggak all out ke Tuhan. Nah ini gimana nih ranahnya? Okay. Ini pemahaman saya juga ya terhadap suara kebenaran. Kan kita maunya nanti ketika tutup mata, itu kita sudah mencapai standar sempurnanya kita. Ya. Garis bawah, standar sempurnanya kita. Jadi, standar sempurnanya Pinkan Margareta sama Paulina beda. Remember that ya, teman-teman. Remember that. Itu yang selalu di-challenge sama Bapak Gembala kan. Perkarakan standar sempurnanya kamu di hadapan Tuhan itu seberapa. Nah, Oke, itu poin pertama. Kan cita-citanya kita gitu. Pada saat kita tutup mata di bumi, kita udah nyampe lah gitu loh. Jadi kalau yang dulu Bapak suka gambar tuh udah bulat gitu, udah bukan yang belok-belok gitu ya. Kalau masih ingat kita dulu ibadah di gambar itu. jadi kangen ibadah gitu ya. Nah, teman-teman, untuk bisa sampai jadi bulat itu, kan ada proses nih, ada perjalanan. Makanya Bapak Gembala juga suka bilang kan, waktu adalah unsur penting di dalam mencapai kesempurnaan. You remember that, gitu ya. Unsur kronos itu jangan dianggap remeh gitu. Nah, sebenarnya dalam proses waktu ini yang diproses apa? Loh, yang diproses itu ya jiwa kita, tubuh kita, terus nanti membentuk nesyamah, membentuk batin gitu kan, berproses. Jiwa menjalani hidup di dalam tubuh, karena kalau tubuh kamu nggak sehat, maka jiwamu nggak punya tempat, kan gitu. Makanya kita juga diajari tanggung jawab memelihara tubuh. So, tubuh, jiwa berproses membangun nesyamah sampai ujungnya nanti bulat, sempurna. Nah, di dalam proses ini kan ada konteks. Manusia itu kan nggak bisa lepas dari konteks. Kalau kita lepas dari konteks, kita hantu. Konteks kita apa? Konteks kita apa? Kalau kamu belum kerja profesional, ya kamu keluarga, sekolah, pendidikan. Nanti kalau sudah kerja. Lalu komunitas gereja. Lalu misalnya kamu menjadi pemimpin masyarakat, ketua RT kayak, atau misalnya menjadi pemimpin di komunitas gereja. Itu kan konteks-konteks kehidupan kita kan. Nah, tentunya yang namanya bulat sempurna ini lewat pembentukan di setiap peristiwa konteks-konteks hidup ini loh, Paul. Nah, ingat, paket keselamatan yang keempat, penggarapan Tuhan di dalam semua peristiwa kehidupan, toh. Kan ada Roh Kudus, ada firman, ada keselamatan. Kalau paket keselamatan itu. Terakhir apa? Penggarapan di dalam semua peristiwa kehidupan. Jadi, kalau ditanya, ya udah kalau sudah merindukan LB3 berarti ya udah kerjanya biasa aja. Ya malah salah menurut saya. Ya. Ya malahan kamu all out di career, all out di your family, all out di persahabatan. Jadilah sahabat yang terbaik, jadilah karyawan yang terbaik, pemilik bisnis yang terbaik, apalagi husband, wife yang terbaik, anak yang terbaik, parents yang terbaik dalam ukuran Tuhan. Terus sampai nanti Tuhan bilang udah cukup baik, check out kita kan gitu. Check out nungguin di LB3. Jadi dan itu balik tadi yang kenapa saya ajak teman-teman memahami talenta. Sekarang kalau ditanya nih Pau, misalnya, oke, Pau, udah S2 gitu. Nanti misalnya sampai S3. Ini juga perenungan buat saya. Nanti kalau kita udah ketemu Tuhan, terus ditanya, S2-mu tuh talenta karena
Sudah bikin apa nak kamu dengan S2? Apa cuman keren-kerenan gelar buat di undangan nikah gitu, jadi keren. Iya kan? Itu misalnya. Atau kalau teman-teman misalnya punya bisnis terus punya income banyak gitu, kan kita selalu diajar, boleh nggak jadi kaya? Oh, kalau bisa kaya raya. Supaya apa? Kalau kayak sekarang nih, Paul, banyak orang susah. Lo orang yang punya banyak kapital kan bisa bantu, Paul. Benar. Iya kan? Nah mungkin kalau yang kayak saya nih, selama sepanjang pandemi ngoceh melulu di Zoom, bawain ini itu karena ini saya punya. Iya. Yang saya punya, talenta saya adalah psychology, dan kebetulan dibutuhkan kan orang banyak nanya how to handle stress dan sebagainya. That's all out gitu. Di family, ya kamu all out mencintai sampai keluargamu tuh merasakan, oh kalau orang belajar suara kebenaran itu kok jadi kasihnya gak habis-habis ya, kan gitu. Iya. Kok jadi manis gitu loh, Pak. Hidupmu tuh manis gitu. Kamu jadi orang baik, kamu dilukai juga nggak membalas gitu. Hidupmu jadi manis gitu. So buat saya sih ya, buat saya teman-teman, apalagi kalau ditambah satu. Ini tadi saya nggak mau ngomong ini di depan karena secara teologi saya ingat Bapak juga bilang itu understanding-nya Bapak. Tapi saya memilih percaya. Ingat nggak waktu dulu kita diajar soal nantinya di LB3, dulu waktu seminar dulu tuh Bapak pernah bilang gini, ini interpretasinya beliau. Pernah terbayang nggak kalau nanti orang dari segala abad, dari segala zaman itu sama-sama di LB3? Kan tentu ada orang yang masih terbelakang banget gitu ya. And then aku tuh meyakini gini, oke, kalau gitu Tuhan, nanti kalau aku sampai kuliah S3 dalam bidang ilmu psikologi, nanti di LB3 Tuhan bisa pakai lagi gitu. For me itu makanya aku nggak mau bilang di depan karena mungkin secara teologi agak masa sih gitu kan ya. Iya. Buat aku pribadi, aku ambil itu, aku imani tuh nggak ada salahnya. Itu yang malah bikin aku nih kalau kayak kerja atau nanti mau studi lagi tuh ya motivasiku higher. Jadi nanti kalau di kekekalan tuh ini kepake kok. Iya, cuma di sini juga gitu. Bener gitu loh. Apapun talent kalian lah. Nanti kalian berkarir apapun, how if kita bermimpi nanti kepake, karena kan di langit baru bumi yang baru kita suka diajar ya, surga itu alam fisik kan. Jadi akan ada activities as a human tapi tidak ada dosa. Betapa indahnya. Gitu. Aku waktu dapat kebenaran itu tuh bahagia banget kok. Kan dulu taunya di surga nanti pakai baju putih. Iya, jembah-jembah. Kok bosan ya? Cuman nyanyi tidur lagi. Kok bosan ya? Nah, itu my faith ya, Paul. My faith. Mungkin aku share sama teman-teman karena toh kita diajar dalam pengajaran koridor yang sama ya. For me itu revelation banget for me. Oke. Ini untuk nge-wrap up ya. Berarti dari sisi keluarga, dari sisi karir, nanti juga saat kita berrelasi dengan sesama, dari karir itu kita kemudian berbuah, itu sebenarnya apakah itu tuh interaksi dengan tadi kan Kak Pink kan sempat bilang ya di awal kalau misalnya saat emosional itu tidak bisa terlepas dari satu relationship gitu, relationship antara orang atau relationship dengan satu kegiatan atau relationship dengan apakah ini sama halnya dengan Tuhan dan berbagai aspek ini tuh sebenarnya juga cara kita menumbuhkan cinta kita ke Tuhan atau gimana nih? Yes, itu semua adalah proses mendewasakan jiwa dan manusia batin. Jadi betul-betul Paul ya. Dan di situ kita akan menemukan Tuhan dan mencintai Tuhan gitu. Karena apa? Coba ya, bentuk cinta kita tertinggi pada Tuhan adalah kalau kita mencapai kesempurnaan kan. Nah, ingat kesempurnaan ujung ya. Tapi prosesnya kita lewati di mana? Ya lewat semua yang kalian punya sekarang loh. Family, job, career, responsibility. So prove it gitu loh. Prove it in every area of your life. Karena kalau kita cuman firman, dengar firman terus tidak ada, kan jelas ya, Yakobus juga bilang, iman tanpa perbuatan mati. Semua yang kita pelajari di gereja, prakteknya di mana, Paul? Ya, di konteks kita itu. In your job, in your family, balik lagi ke situ kan, in your community gitu. Manisnya hidup kita, kalau kita sering diajar roti yang terpecah, anggur yang tercurah, itu dirasakan di mana? Bukan di gereja.
Kecuali Paul misalnya menjadi dipanggil untuk full timer di gereja ya, jadi pendeta atau apa, dan pecahan hidupmu dan anggur hidupmu dirasakan oleh jemaat. Nah, kalau bukan, kan bukan berarti kamu nggak punya mimbar dalam tanda kutip, bukan berarti kamu nggak punya ladangmu siapa? Ke tempat kerjamu, bisnismu, sekolahmu gitu, itu totally. Dan kita kayaknya udah diajar kok ya bahwa kita nggak pisahkan lagi yang rohani dan duniawi itu. Kita kan everything is one gitu. Kita nih ya rohani itu ya di semua aspek. Kira ya, I think everything is complete sih actually. Iya, oke. Aduh, ini keren banget ya bahasan kita hari ini. Dari segala aspek kita belajar gimana kita mencintai Tuhan dan nggak cuma sekedar tahu doang dan kita jalan tanpa ada satu drive atau perasaan gitu. Dan kita sore hari ini kita belajar gitu bagaimana kita mengaitkan semua itu dan semua itu kita pakai untuk kita arahkan ke Tuhan. Nah, sebelum kita nutup, Kaping kan ada closing statement atau beberapa sentences untuk wrap up. Ya, buat teman-teman, mencintai Tuhan dalam hidup ini adalah perjalanan, gitu ya, kemusafiran kalau kita pakai istilah kemusafiran. Artinya di dalamnya ada proses yang berprogres untuk nanti sampai satu saat menuju result. Jadi jangan dipotong-potong ya, jangan resultnya doang, jangan prosesnya doang terus stuck aja di situ, ya masih proses, no. Proses yang trennya berprogres untuk mencapai result. Jadi perjuangannya itu jelas ada progresnya gitu teman-teman. Dan ingat bahwa Tuhan sudah memberikan semua yang kita perlukan actually. But sometimes you choose to not see it di dalam dirimu karena kamu sibuk melihat apa yang dipunya orang lain. Distract. Yes, so just take time untuk menggelar di hadapan Tuhan, bilang sama Tuhan, God, show me apa yang Tuhan sudah kasih. Saya pernah ada di masa itu, Paul. Jadi mungkin ya usia-usia 20-30-an, I was there. Kayak, God, show me. Show me. Yang talent yang Tuhan kasih apa? Once kamu ketemu itu ya, udah deh. Itu gulirannya tuh, aduh indah, Paul. Indah. I'm 40 years, kalau look back in my life, I know dengan segala kebodohanku, I do make mistakes, stupid choices. But somehow ya, Tuhan tuh kayak punya jaring pengaman. Jadi teman-teman muda, jangan pernah takut. Once kamu sudah bilang, God, saya follow you, I obey you Tuhan. Di tengah segala kebodohanmu, somehow Tuhan tuh akan either spank kamu untuk balik, kadang-kadang spank juga sih, kayak sakit gitu ya, di tok gitu balik gitu. Atau dengan suara yang lembut, jadi sebenarnya gini Paul, dengar suaranya, jangan bandel sih. Kalau kamu nggak bandel, sebenarnya kamu akan go along the way. Ya kalau bandel, izinkan Tuhan spank. Mendingan di spank Tuhan, mendingan di spank Tuhan daripada dibiarin gitu. So, itu kali ya Paul ya, teman-teman, jalani gitu, jalani dengan Tuhan, gitu Pak. Ya. Ingat ya teman-teman, ada proses yang berprogres untuk mencapai result, dan selama kita menjalani proses itu, kita jalani bersama Tuhan ya. Oke, sebelum mungkin nanti Kapingkan tutup dalam doa, ada beberapa pengumuman yang mungkin teman-teman perlu ketahui. RYC seperti biasa minggu depan akan ada lagi RYC on Air sama hari Sabtu jam 4 sore. Lalu kita juga ada Youth Night Prayer, itu di malam Selasa jam 9 malam 20 Juli 2021. Itu jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Untuk Next Warrior ada pada hari Senin 26 Juli 2021. Itu di jam yang sama, jam 7 waktu Indonesia Barat. Lalu jangan lupa, tadi Kapingkan sempat highlight, kalau kita harus berelasi dan memiliki inner circle dan open ke orang-orang real yang nyata. Nah, kita ada home, itu home tadi kakak juga udah sebut, kita ada home bagi kalian yang mau tahu informasi tentang home, bisa tanya di home care kita, dan ada link juga pendaftaran di situ, dan kalian akan sangat-sangat terberkati di situ, dan kita welcome banget kalian untuk berteman sama kalian. Akhirnya gue bisa berteman dengan orang nyata gitu ya, nggak maya doang nih lewat YouTube nih gitu, tapi berelasi dengan nyata nanti ya. Oke, mungkin cukup itu aja. Kapingkan boleh kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk diskusi yang sudah boleh kami lakukan. Hamba juga diberkati dengan diskusi bersama Paul. Kami berdoa agar pembicaraan ini juga bisa Tuhan pakai, Roh Kudus urapi, sehingga menjadi berkat, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kami di usia muda mereka. Kami berdoa Tuhan, agar iman kami teguh, meskipun dunia sedang tidak jelas, tidak stabil, tetapi biar kami bisa melihat bahwa sepanjang Tuhan Yesus ada di hidup kami, biar badai datang, kapal kami akan tetap bisa tidak tenggelam, karena Engkau ada bersama kami. Mbak berdoa kiranya kekuatan iman, kepercayaan akan kasih-Mu yang akan selalu menopang ada buat setiap pendengar dari diskusi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni jika ada diskusi atau pikiran-pikiran yang tidak sesuai, kiranya Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Oke, thank you banget Kak Pinkan untuk sore hari ini. Kita see you lagi di next week. Bye-bye. Bye-bye. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
suci